dengan dasar-dasar Al-Quran wal Hadis tadi, dan dengan dibantu dengan data-data ilmiah dari sisi ilmu nasab, dari sisi ilmu filologi, dari sisi ilmu DNA, maka saya hari ini bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira ini selesai. Yang anti Arab dan pluralisme agama saya kira selesai. Kira-kira sejak 2 tahun lalu ada narasi-narasi anti Ba'alawi, anti habaib. Loh, ini kok anti habaib, gimana ini? Kok anti Ba'alawi? Wong Wali Songo di dalam catatan sejarah Ba'alawi, mau dikemanakan Wali Songonya yang menyebarkan Islam ke negeri kita? Lalu dibilang akhirnya apa? Nasab Wali Songo dipindah, dan sampai sekarang dipindah 5 kali. Mulai dari Al-Kazimi, Musa Al-Kazim, kemudian Al-Jilani, kemudian ada yang dipindah ke Al-Idrisi, entah dipindah kemana. Mungkin ya Wali Songonya bingung, loh saya ini kemana kok dipindah-pindah ya, bingung saudara, dipindah-pindah. Mengapa? Karena Ba'alawi dibatalkan. Loh, gak bisa seperti itu, membatalkan nasab Ba'alawi gak bisa. Mengapa? Nasab Ba'alawi ini kesohihannya ijma ulama, gak ada yang mempersoalkan dari dulu. Ulama ini ijma. Akhirnya apa? Mereka cari-cari alasan, minta kitab sezaman. Loh, memangnya harus ada kitab sezaman? Enggak perlu seperti itu. Kitab sezaman itu teori belakangan. Kalau masa ulama salaf diterangkan di dalam Sahih Bukhari, nasab itu bisa isbat dengan syuhrah dan istifadah, dengan informasi yang populer dan meluap. Artinya banyak informasi, kalau ini anaknya ini, anaknya ini, anaknya ini. Itu cukup walaupun gak ada kitab. Kalau misalnya diharuskan ada kitab, iya kalau di situ ada yang ngarang kitab. Kalau gak ada gimana? Itu di Sahih Bukhari dan itu ijma ulama, gak harus kitab sezaman. Ini kok dipersoalkan? Membahas nasab tapi gak ngerti teori nasab, lalu dibilang batal. Gak ada yang membatalkan. Lalu mereka cari-cari alasan. Apa? Memang ada di kitab nasab, putranya Sayyid Ahmad bin Isa, cuma namanya Abdullah. Yang habaib ini namanya Ubaidillah. Lah memangnya kenapa kalau cuma beda Abdullah dengan Ubaidillah? Masa gak tahu? Orang Arab itu punya nama lebih dari satu tuh biasa. Kadang satunya nama daging, satunya nama keren. Apa? Nama panggilan, nama apa ya? Nama keren lah kalau bahasa sekarang. Dan ini bukan cuma mulai dari Sayyid Ubaidillah. Datuk-datuknya Rasulullah ya, yang bernama Abdul Muttalib. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Abdul Muttalib itu namanya siapa? Syaibah. Kan begitu, namanya Syaibah. Lalu mengapa berganti nama Abdul Muttalib? Karena setelah ayahnya meninggal, oleh pamannya dijemput dari Madinah. Karena dibonceng, anaknya masih muda ya, masih remaja. Kata orang Mekah, Abdul Muttalib, ini budaknya Muttalib. Karena yang membawa pamannya yang bernama Muttalib. Berarti kan 2 nama. Para sahabat punya 2 nama, ada yang lebih dari 2 nama. Sudah biasa seperti itu. Dan para ulama dari dulu gak mempersoalkan apakah ini Ubaidillah sementara yang ada di kitab Abdullah. Mengapa? Karena ini sudah syuhrah dan istifadah. Gak perlu ragu-ragu masalah ini. Dan ini fitnah saudara, fitnah. Dan yang terlibat ini macam-macam. Ada yang gak ngerti nasab, asalnya dia ini sebenarnya artis. Saya gak tahu namanya siapa itu. Katanya Raja Dangdut. Raja Dangdut itu penyanyi. Dan penyanyi itu gak bagus lah. Karena kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, al-ghina yumbitun nifaq fil qalbi.
Nyanyi itu kalau keseringan menumbuhkan kemunafikan dalam hati. Kama yumbitul ma'al baqla fi zar'i, sebagaimana air menumbuhkan sayur-sayuran di dalam pertanian. Munafik. Jadi orang suka nyanyi munafik. Masa orang munafik mau dijadikan rujukan? Yang bener lah. Kemudian bughdu ahlil bait nifaq. Cinta keluarga Nabi munafik. Akhirnya gabung sama-sama munafik. Gak bisa menjadi rujukan. Yang seperti ini memang harus para ulama. Dan para ulama kita sudah menyatakan ijma tentang nasab sadah Ba'alawi. Cinta ahlul bait ini penting. Mengapa? Pemersatu kita umat Islam, pengingat kita agar kita senantiasa ingat kepada Rasulullah. Makanya sabda Rasulullah SAW, wa ahibbu ahla baiti li hubbi, cintai keluargaku karena mencintai aku. Bukan karena dia alim, bukan karena dia ganteng, bukan karena dia khair, sering ngasih. Karena kalau mencintai Habib karena alim, sama yang bodoh-bodoh kita benci. Gak boleh itu. Kalau mencintai Habib karena soleh, sama yang nakal kita benci, gak boleh. Jangan dibenci. Karena cinta, Habib yang nakal-nakal diajak untuk menjadi orang soleh. Itu caranya. Kita ini harus apa? Cinta kepada para habaib, tetapi yang konstruktif ya, yang membangun. Artinya kalau yang alim diposisikan sebagai ulama, menjadi panutan. Yang tidak alim ya dicintai aja lah. Karena sekarang nih kadang-kadang karena Habib walaupun nggak bisa apa-apa suruh ceramah, akhirnya kacau, nanti salah, akhirnya habaib semuanya yang disalahkan. Ini akhir zaman saudara. Ini memang apa namanya miring ke kiri, dan ini gak boleh. Saya kira ini ya yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya, mudah-mudahan istiqomah. Saya ini tadi dibilang oleh Habib Nabil dari Sidogiri, maksudnya saya alumni Sidogiri. Pesantren saya Sidogiri didirikan oleh Sayyid Sulaiman bin Abdurrahman Basyaiban Al-Hadrami. Basyaiban itu Ba'alawi, pesantren tertua insyaallah di Indonesia. Usianya hampir 300 tahun. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.